Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Holidatul Hamidah dan Muhibbul Mutathohirin. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang individu, sosialisasi, dan kebudayaan. Yang pertama yaitu pengertian individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian budaya. Budaya diartikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, aturan, dan juga kode. Yang jika dilihat secara sosial, mendefinisikan kelompok-kelompok orang, kemudian mengikat mereka satu sama lain serta memberi mereka kesadaran bersama. Dalam pandangan Jensen dan Trenholm, pemahaman budaya ini menuntun kita untuk bisa mempersepsi dunia, bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri, serta hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu hubungan individu dan kebudayaan. Individu belum bisa dikatakan sebagai individu apabila dia belum dibudayakan. Maksudnya, hanya individu yang mampu mengembangkan potensinya sebagai individulah yang bisa disebut individu. Apa yang menjadi kesepakatan bersama warga masyarakat disebut kebudayaan, yang antara lain diartikan sebagai pola-pola kehidupan di dalam komunitas. Kebudayaan di sini dimaksud sebagai fenomena yang dapat diamati yang wujud kebudayaannya adalah sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari serangkaian tindakan yang berpola yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup. Selanjutnya yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seseorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya agen sosialisasi. Ada 3 agen sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat seorang anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi pertama kali. Di dalam keluarga, anak mulai mengenal seluruh anggota keluarganya yaitu ayah, ibu, dan saudaranya sampai anak mengenal dirinya sendiri serta mentaati norma-norma yang berlaku dalam keluarga. Yang kedua yaitu kelompok bermain. Kelompok bermain merupakan agen sosialisasi bagi anak setelah keluarga. Teman atau kelompok bermain dalam istilah sosiologi disebut peer group. Kelompok bermain pada usia anak-anak meliputi teman-teman, tetangga, keluarga, dan kerabat yang sebaya dengannya. Yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat di mana seseorang akan mempelajari hal-hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga ataupun di kelompok sepermainannya. Sekolah mempersiapkan individu untuk peran-peran baru di masa mendatang saat ia tidak bergantung lagi kepada orang tua. Tahap-tahap sosialisasi. Tahap-tahap sosialisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan. Saat seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Yang kedua, tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan secara bertahap. Anak semakin sempurna dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam diri anak mulai terbentuk kesadaran tentang nama sendiri dan nama orang tuanya, kakak, dan teman di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Yang keempat,
tahap penerimaan norma kolektif atau generalized state. Pada tahap ini, seorang telah dianggap dewasa. Seseorang sudah dapat menempatkan diri pada posisi masyarakat secara luas. Ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat. Jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sebagai sosialisasi yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar akhirnya menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat putra berusia 1-5 tahun atau saat anak belum hadir ke sekolah. Anak dimulai mengenal anggota keluarga lalu lingkungan keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder, yaitu suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat. Pengertian identitas. Dalam perspektif psikologi kepribadian, identitas diri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, identitas diri adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Adapun dampak sosialisasi bagi pembentukan identitas dan kepribadian individu. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan sosialisasi, identitas dan kepribadian di atas, maka dapat dipahami atau ditarik kesimpulan mengenai hubungan sosialisasi dengan kepribadian, di mana sudah disebutkan sebelumnya bahwa proses sosialisasilah yang membentuk kepribadian individu melalui tahap-tahap sosialisasi yang dijalaninya. Bukan hanya membentuk suatu kepribadian, tetapi juga berkemungkinan merubah kepribadian yang memiliki individu sebelumnya. Oleh sebab itu, sosialisasi dan kepribadian dapat dikatakan memiliki hubungan atau kaitan yang erat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.